Deretan kritik AHY kepada Jokowi sebelum diangkat menjadi menteri. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik oleh Presiden Jokowi untuk masuk dalam anggota Kabinet Indonesia Maju. Pada Rabu 21 Februari 2024 lalu, AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertahanan Nasional atau Menteri ATR atau PPN. Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menggantikan Hadi Cahyanto. Jokowi mengatakan tak ragu memberikan jabatan Menteri ATR atau BPN kepada AHY. Saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR atau BPN, karena ini urusan manajemen saya. Kira beliau AHY akan sangat siap, kata Jokowi. Dulu sebelum masuk kabinet, AHY beberapa kali mengkritik Jokowi. Apa saja kritik AHY kepada Jokowi? Yang pertama, food estate. AHY menyinggung soal food estate yang dibuat Jokowi sebagai kebijakan yang gerasa-gerusu alias terburu-buru tanpa perencanaan matang. Apa kabar program food estate? Kata AHY dalam pidato politiknya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2023. Dikutip dari saluran YouTube Partai Demokrat. AHY menyebut banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik food estate. Menurut dia, program food estate hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan, tapi mengabaikan aspek ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan, lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal, katanya kembali. AHY juga menyebut soal mazhab ekonomi Partai Demokrat, Sustainable Growth with Equity, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja. AHY juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar dari norma hukum. Ia menyebut hal ini cerminan dari kurang baiknya tata kelola pemerintahan. AHY menegaskan sejak awal Partai Demokrat telah menolak undang-undang tersebut. Itu bukan hanya soal aspirasi kaum buruh. Menurut dia, Partai Demokrat juga menolak kebijakan ini karena pembuatan aturan yang terburu-buru. Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu ketidakpastian hukum. Implikasinya kepercayaan dunia usaha dan para investor nasional maupun luar negeri kepada pemerintahan menurun, ujarnya kembali. AHY juga menyinggung Mahkamah Konstitusi atau MK yang memutuskan UU Cipta Kerja sebagai produk yang inkonstitusional. Tetapi, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang, pemerintah justru meresponnya secara sepihak dengan mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Yang ketiga, kemandekan ekonomi. AHY menyinggung pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun. Bahkan perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7-8%. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu menyebut ada pihak yang menjadikan pandemi sebagai alasan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan argumentasi pihak tersebut hanya separuh benar. Kata dia, alasan itu tidak bisa dibenarkan sebab perekonomian Indonesia sudah stagnan sejak periode pertama Jokowi berlangsung. Sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi, katanya kembali dalam pidato politik yang disiarkan kanal YouTube Partai Demokrat Jumat 14 Juli 2023. Faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis. AHY memandang salah satu faktor kemandekan ekonomi tersebab salah prioritas pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pemerintah justru mengejut pembangunan infrastruktur dalam situasi ekonomi yang sulit. Tak sedikit dari proyek tersebut yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah utang. Masalah ekonomi nasional menurut AHY, hal ini terjadi karena keuangan negara tidak dikelola secara tepat. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk biaya proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan yang cilik. Kata AHY dalam pidato politiknya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2023. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan di awal tahun 2023, angkanya menjadi 7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung besar, 1.640 triliun. Faktanya pula rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi, kata AHY. Ia wanti-wanti agar kondisi keuangan nasional saat ini sebaiknya tak sampai menghambat pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi masa depan. Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlalu tinggi, tadi akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Ucapnya kembali.